Halo, selamat sore sahabat pembelajar. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga Anda sehat dan bahagia dan dapat menjalankan aktivitas Anda dengan baik sampai hari ini. Dan hari ini adalah awal minggu seperti biasanya. I love Monday. Tapi ini hari minggu ini minggu pendek ya karena 24 sudah libur juga. Baik, saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Facebook Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, seminar online sore hari ini menghadirkan Mbak Meta Chandra. Beliau adalah seorang penyanyi dan owner Dunia Bernyanyi Course. Dan untuk Anda yang belum follow Instagramnya, harus follow di @metachandra_official. Mbak Meta sudah hadir di tengah-tengah kita sore hari ini. Kita sapa dulu. Selamat sore, Mbak Meta. Selamat sore, Mas Dewa. Ya, gimana kabarnya? Semangat. Semangat. Oke, kita harus semangat ya. Lagunya juga nyenengin tuh. I love Monday. Harus semangat terus ya. Sore hari ini saya yang menemani Mbak Meta ini. Kemarin ada Mbak Jessica ya yang nemenin. Iya. Jadi ketinggalan pelajaran ini. Tapi saya bisa lihat YouTube-nya nanti. Oke, sore ini kita akan bahas mengenai workout sistem artikulasi dan not juga rest value ya. Artikulasi ngerti, not ngerti, rest value ini yang saya yang kurang paham nih. Oke, nanti akan dibahas ya. Untuk Anda, sahabat belajar yang join pada sore hari ini, terbuka kesempatan untuk Anda jika Anda ingin bertanya atau sharing atau mungkin pengen latihan sedikit gitu ya, Anda juga bisa nanti buka mic sekaligus buka kamera. Oh, ini ada yang buka kamera nih, Pak Hendarto. Selamat sore, Pak Hendarto. Nah, seperti Pak Hendarto ini nanti juga bisa langsung buka mic ya. Sore, Pak. Dan untuk yang lain juga bisa tulis di Zoom group chat kalau misalnya agak malu-malu untuk buka mic dan buka kamera ya. Oke, Mbak Mita, sistem artikulasi dan not juga rest value. Ya, artikulasi pastinya kan pengucapan kita ya. Ya. Nah, ternyata dari pengucapan itu juga ada stimulasinya yang harus diperhatikan supaya apa yang kita keluarkan menjadi lebih jelas, lebih berisi, dan kualitasnya lebih baik itu. Terus kalau sedikit mengenai rest value, jadi sama seperti hidup, setiap bekerja perlu istirahat. Pada setiap notasi yang dinyanyikan juga pastinya harus ada jedanya, gitu. Itu yang dinamakan rest value, Mas Dewa. Jadi pastinya setiap lagu ada rest value-nya. Itu. Hanya sekarang aku mau sedikit kenalin mengenai rest value di not-not balok yang notabene itu juga menjadi reminding kita pada saat kita menggunakan vokal, pastinya tidak boleh kita gini, untuk menyampaikan sesuatu yang lebih bermakna pastinya kita harus ada jeda, tidak bisa maju terus gitu, ada jedanya sehingga akhirnya notasinya menjadi lebih tersampaikan. Itu Mas Dewa. Ya. Oke. Ya, mungkin bisa dijelaskan lagi. Oke, kita langsung share share materi aja Mas Dewa ya. Nanti setelah itu kita bisa kita bisa discuss ya. Ya. Nah, ini adalah produksi artikulasi kita. Dan ini posisi di rongga mulut kita seperti ini.
Jadi dilihat di sini bahwa kebanyakan rahang bawah atau bibir bawah yang lebih bergerak. Kita lanjutkan. Yang berwarna merah ini adalah saluran udara yang kita keluarkan. Dan dibentuk di yang ke minggu lalu resonansi adalah seperti terlihat di garis merah itu. Setiap huruf beda-beda penekanannya, ada yang menekan ke dinding atas dari mulut, ada juga yang menekan di laring di belakang mulut, ada juga yang melebar di dinding atas, lebih atas lagi. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini posisinya. Nah, kita bahas satu-satu. Di huruf A sendiri, udara yang kita dorong dari nafas perut itu, bentuk A itu udara itu membentur laring di belakang. Di belakang, sebentar. Oh, enggak. Di belakang, di panah di belakang itu. Jadi pada saat huruf A, dia rahang bawah kita terbuka ke bawah, dan udara itu menabrak dinding belakang dari mulut. Itu untuk huruf A. Oh. Ya, A itu. Terus kita boleh coba, yuk Mas Dewa kita coba ya. Kita coba masing-masing semua yang partisipan boleh coba. Jadi kita nafas, kita buka rahang bawah, dan kita dorong nafasnya dan ucapkan huruf A. A, ingat, jangan lari dorong ke belakang jadinya tapi biarkan udara itu menabrak dinding di panah di belakang ini nih, di gambar itu. Cukup di depan situ, rahang bawahnya dibuka, dorong nafasnya dari perutnya, nah seperti itu. Ya. Kemudian ini huruf A, dan nah ini kita lihat huruf E. Ada sedikit perbedaan dari huruf A. Pada huruf A kita udara itu menabrak dinding di bagian belakang dari mulut kita, tapi pada huruf E melebar di dinding hampir keseluruhan dinding mulut, dan mendorong resonansi di atasnya juga. Jadi misalnya kita coba ya, nafas, terus buang E. Ya, jadi sekitar dinding atas mulut kita terdorong, dan atasnya juga terdorong lagi. Jadi jadi sekitar hidung kita, kiri kanan hidung, pipi kita itu agak menarik pada saat kita bilang nah itu seperti itu posisinya. Lanjut. Nah, ini I beda lagi. Jadi penekanan udaranya seperti A, ada seperti A-nya, jadi mendorong ke belakang dinding mulut kita, tapi dia sedikit membuka ke depan juga. I. Jadi dia benar-benar mendorong di belakang. I. Dan udara mendorong di belakang, tapi tekanannya juga ada di depan dinding di depan mulut kita. I. Ya, itu dia. I. Kita lanjut. Jadi lidahnya ikut mendorong. Nah, ini O. Nah, ini ya. Jadi hampir mirip I, tapi penekanannya lebih depan lagi. Jadi ada garis atas di mulut itu. Jadi O mendorongnya di dinding
keseluruhan dinding, tapi langsung ke depan dan membuka juga ke resonansi atas, ke ruang atas untuk membulatkan di situ. Kita coba nafas, buang O, 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 O. O, ya, O. Jadi setiap huruf itu sebetulnya memiliki prosesnya sendiri-sendiri. Hmm. Nah, sekarang ini U. Nah, pada yang U hampir mirip dengan O, tapi kita kembali lihat O-nya. Nah, kalau O mendorong di dinding depan, kalau U lebih di tengah-tengah mulut kita dia akan lebih menarik ke atas. U. Yuk mari kita coba nafas, dorong, buang U. Kita bandingkan dengan O. U, O, U, O. Ya. Jadi U itu sebenarnya dorongannya ada di titik depan resonansinya. U dekat nasal, kalau O lebih belakang dikit. O, U, O, gitu. Kemudian ini U. Oke, jadi semua artikulasi itu pun ada stimulasinya sendiri-sendiri. Kenapa perlu aku share supaya kita tahu dan kita bisa mengembangkan kemana sih untuk notasi-notasi yang sulit, misalnya I yang tidak jelas atau I yang tidak berisi, gimana sih pengisinya? Nah, dengan mengetahui itu, mengetahui dorongan kemana titiknya, membuat kita bisa lebih dominan mendorong si otot-otot situ supaya lebih kuat tanpa kita memaksa, balik lagi tidak memaksa pita suara kita untuk keluar, misalnya no, tapi I dorong ke dinding atas dan keluarin I, A, U, E, O. Nah, kita cobain ya sekarang dari A, E, I, O, U. Coba satu-satu, 1, 2, 3 nafas. Coba huruf A. A. Kembali lagi A, nafas, buang A. A. Lagi, sekali lagi, nafas, buang A. A. Nah, kita bandingkan dengan E sekarang. Nafas, buang E. E. Nafas lagi, buang E. E. Lagi, nafas lagi, try buang E. E. Sekarang kita bandingkan A dan E. Pertama A dulu, nafas. A. E. Nafas kembali. A. E. Sekali lagi, nafas. A. E. Oke, jadi sebetulnya untuk kata-kata itu jelas keluar dari mulut kita bukan berarti mulut kita harus buka selebar-lebarnya, tidak seperti itu. Karena yang bekerja di rongga mulut itu karena di mulut itu ada rongga mulutnya yang harus kita jangan sampai mengempis rongganya, tapi harus berisi, sisanya mulut itu menyesuaikan sama rongga masing-masing yang kita miliki untuk keluar jelas huruf-hurufnya. Jadi kalau dibilang bahwa kalau untuk jelas kita harus buka mulutnya selebar-lebarnya, itu adalah salah. Nanti kita lihat setelah ini. Nah, sekarang kita bandingkan E dan I. 1, 2, 3 nafas, buang E. E
langsung I. Good. Nafas lagi. Buang E dan I. I. Lagi nafas. Dorong nafasnya dari bawah perut kita setelah disimpan. Buang E dan I. I. Tuh. Sekarang kita lanjut ke I dan O. Tuh, 2, 3 nafas, simpan udaranya, dorong I, buang. I, O, I, O, I, O. Oke, sekali lagi nafas, udaranya buang I dan O. I, O, I, O, I, O. Sekali lagi terakhir. Jadi rasakan betul bahwa yang bekerja itu adalah di rongga mulut kita. Kalau minggu lalu aku bilang kita belajar resonansi, belajar pembentukan di dalam rongga mulut. Nah, seperti ini. Jadi untuk menghasilkan artikulasi itu kita harus membentuk di rongga mulut, jadi tidak lepas dari resonansi dan harus menguatkan otot-otot di rongga mulut kita selain di nafas yang harus kita isi. Masih ke I dan O, terakhir, nafas, buang I, dorong nafasnya dari perut. I, O, I, O. Oke, sekarang kita lanjut, kita buang O dan U. Nafas, buang O dan U. O, U. Sekali lagi, nafas. O, U. Terakhir, nafas, buang O dan U. O, U. Oke, jadi semua itu ada di rongga, artikulasi berpengaruh dari resonansi yang kita bentuk dalam rongga mulut. Dan kekuatannya sama seperti nafas, kita harus menguatkan, kalau nafas menguatkan otot perut, kalau di sini kita menguatkan otot-otot di rongga mulut kita. Dan nah, pita suara itu bukan pita suaranya yang kita dorong, tapi kita pekerjakanlah otot-otot di sekitar pita suara itu. Sehingga notasi A, E, I, O, U menjadi lebih kuat. Gitu. Kita lanjut dulu. Oke. Di sini adalah artikulasi apa sih sebetulnya cara mengucapkan kata demi kata maupun huruf demi huruf dengan benar dan jelas. Caranya seperti tadi yang seperti kita coba. Terus ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk mendapatkan artikulasi yang baik. Nah, diantaranya sikap badan yang baik dalam menyanyikan lagu atau mengeluarkan vokal. Pada saat kita rongga perut kita tidak tegak, pastinya kita akan kesusahan untuk menyimpan dan mengeluarkan udara. Itu kenapa sikap badan menjadi penting. Jadi kita boleh duduk, tapi badan kita tegak, dan itu tetap memberi poin baik untuk pola badan kita sebetulnya. Jadi kita tidak bungkuk. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah posisi mulut yang baik dan benar pada waktu mengeluarkan suara. Nah, posisi mulut yang baik tadi seperti tadi yang saya kasih lihat gambarannya bahwa penekanan-penekannya setiap huruf itu ada. Nah, itu yang dinikmatin sebetulnya.
karena huruf itu tidak terbentuk begitu saja sebetulnya. Itu. Terus kayak latihan vokalisis. Jadi seperti tadi kita buang A, E, I, O, U itu sambil kita santai, kita sebenarnya olahraga otot mulut kita. Itu. Terus kalau tadi kan huruf vokal. Nah, konsonannya pun sama. Tapi pada saat kita mengucapkan huruf konsonan atau misalnya naik, tapi mulut kita bentuknya adalah huruf vokal sebetulnya. Gitu. Jadi yang penting adalah menjaga frekuensi dari huruf hidup ini supaya pada saat ditempelkan konsonan atau kalau huruf hidup adalah A, E, I, O, U itu huruf hidup, sisanya adalah huruf konsonan. Dan bagaimana huruf konsonan itu menempel pada huruf vokal, sehingga huruf vokal itu sebetulnya harus berisi, sehingga pada saat ditempel huruf konsonan menjadi lebih terbentuk. Gitu. Karena nyanyi itu hanya urusan udara yang kita olah. Gitu. Lanjut dulu. Oke. Cara atau teknik menyebutkan suatu kalimat berdasarkan kata dan konsonan yang benar. Artikulasi yang baik membantu menyampaikan materi yang tepat. Kesalahan artikulasi menyebabkan salah tangkap oleh audiens. Nah, penekanan yang salah pada artikulasi atau artikulasi tidak berisi, maka orang tidak bisa mengetahui apa sih maksud dari lagu itu, mau kasih rasa atau mau kasih teknik. Orang lain harus melihat teknik mereka atau menikmati rasa yang diberikan. Itu. Jadi kenapa nafas ada sistematisnya, ada stimulasinya, artikulasinya pun sama, itu membuat semuanya memiliki nilai dan kualitas yang pada saat kita menyampaikan sesuatu dari vokal, gitu. Contoh mendesis, menggumam, kesan menggerutu. Nah, itu setiap orang melihat itu bisa berbeda-beda. Seperti saya naik ke puncak gunung misalnya, tapi dengan mendesis, naik ke puncak gunung. Itu bisa bermacam-macam yang poin yang didapat oleh orang untuk yang mendengarnya. Tapi bila kita ingin tahu apa sih yang didengar sama apa yang ditangkap dari oleh pendengar kita tanya pada saat kita bernyanyi, apa yang kita lakukan? Itu yang ditangkap oleh pendengar. Berdesis bisa malas, berdesis bisa memang rasanya memang membentuk untuk lebih dramatik, itu bisa. Jadi kita penilaian itu adanya di diri kita sendiri, gimana kita memproduksi setiap bagian-bagiannya. Nah, pada saat yang kedua, malas atau ragu-ragu membuka mulut. Nah, biasanya kita merasa rahang bawah kita tuh nggak bisa buka maksimal ke bawah. Nah, sebetulnya dengan nafas, dorongan nafas, pada saat rahang kita ditarik ke bawah, itu melebarkan rongga mulut kita untuk memberi udara masuk di situ, untuk tersimpan di situ. Terus kedua, tidak percaya diri dengan materi yang disampaikan. Nah, bila artikulasinya tidak tersampaikan baik, jadi terkesan mungkin tidak siap dengan materinya, atau dia cuman hafal notasinya saja. Nah, seperti itu. Padahal dalam lagu, dalam perkataan biasanya ada maksud tertentu untuk pendengar kita mengerti apa sih yang dirasa, apa sih yang dimaksud. Gitu. Terus ada beberapa dialek bahasa yang seperti misalnya bahasa Melayu, pada saat dia menyanyi
itu cenderung membuat pada saat menempel pada notasi kadang-kadang seperti false. Nah, itu dialek itu harus dikuasai, di mana posisinya harus sama seperti tadi A, E, I, penempatannya seperti itu di mana penekanannya. Terus kebiasaan bahasa informal. Ini bahasa gaul ceritanya. Artikulasi karena kita tidak rileks untuk membangun sistematis di badan kita sendiri. Itu. Sedangkan badan kita sebetulnya sepertinya formal ya, karena kita nggak bisa ngerubah posisi apapun dari badan kita. Gitu. Jadi biarkan badan kita formal, tapi rasa kita dengan sistem yang kita tahu, kita bisa mengembangkannya. Karena kalau misalnya kita tidak punya badan yang sudah terbentuk, bagaimana kita semuanya bergerak, gimana kita mau punya target untuk kualitas yang terbaik itu. Next dulu. Oh, oke. Ini kita nanti ya, rest value nanti. Kemudian, nah ini dia. Kalau kita latihan olah vokal, mulut kita nggak bisa selebar ini. Mulut kita bisa selebar ini kalau kita mau diperiksa sama dokter untuk bagian tenggorokan atau kerongkongan kita. Karena pada saat kita buka mulut, nanti kita coba, pada saat kita buka mulut seperti ini, yang ada leher kita menjadi terjepit, jadi sempit. Sebenarnya pada saat kita berolah vokal seperti tadi, kita perlu resonansi tuh di rongga mulut itu. Jadi kita perlu menggunakan rongga mulut itu. Gitu. Ya, sekarang kita buka mulut kita, mulut atas dan mulut bawah kita buka selebar-lebarnya. Coba ya, 1, 2, 3 kita buka. Oke, sekali lagi. Buka lagi mulutnya selebar-lebarnya. A. Oke, sekarang kita buka lebar, tapi kita keluarkan huruf A, I, U, E, O. Siap, 1, 2, 3 nafas. A, I, U, E, O. Nah, pada saat kita selebar ini, kualitas artikulasi kita tidak menjadi baik. Nah, itu yang menjadi stigma yang salah pada saat orang tidak jelas artikulasinya atau kualitasnya kurang baik artikulasinya. Beberapa orang menyuruh buka mulutnya supaya artikulasinya jelas. Nah, untuk ini tidak boleh. Karena pada saat buka terlalu lebar, leher kita menjadi sempit. Rongga yang seharusnya keluar dorongan udara dari nafas yang sudah kita simpan itu tidak akan keluar karena leher kita menjadi lebih sempit. Gitu. Kita coba sekali lagi. Nafas, buka selebar-lebarnya ya mulutnya. Jadi huruf apapun kita buka selebar-lebarnya. 1, 2, 3 nafas, buka, keluarkan huruf A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Ya. Jadi berasa bahwa pada saat kita buka terlalu lebar, dinding leher kita menjadi sempit. Gitu. Jadi stigma yang bahwa kalau artikulasi yang nggak jelas, buka mulutnya itu agak salah sebetulnya, sangat salah sebetulnya. Karena yang harus terjadi adalah bukan selebar-lebarnya, tapi dikenalkan ada resonansi. Kita punya rongga mulut, disitulah membentuk setiap notasi, frekuensi notasinya, dan artikulasinya di situ. Bentuk-bentuk huruf atau kata-kata yang kita bangun dari situ. Jadi kalau mau buka selebar-lebarnya itu hanya kalau kita mau ke dokter THT atau ke dokter ya, kita diperiksa itu boleh terbuka selebar-lebarnya. Harus sekali. Oke. Nah, lihat seperti ini. Jadi rahang bawah kita yang cenderung lebih buka.
Dan lihat ada dalam mulut ini ada garis hitam, warna hitam. Nah, itulah rongga mulut yang kita harus bentuk untuk huruf-huruf itu. Itu putih adalah gigi, merah adalah lidah. Nah, hitam itu adalah rongganya. Jadi harus ada selalu rongga itu untuk menghasilkan artikulasi yang kita inginkan. Gitu. Oke, ini yang tadi. Kita kembali lihat huruf A, kita mendorong dinding belakang mulut kita. Huruf U membuka lebih ke atas dan ke dinding belakang, tengah-tengah sebenarnya, tengah dari rongga mulut kita. Belakang dari U adalah O. Perbedaannya sedikit, tapi penekanan yang beda. Kalau O lebih di depan. Gitu. Terus penekanan yang di dalam rongga mulutnya lebih di depan juga. Gitu. Yang bawahnya adalah E dan I. Yang E adalah hampir sama U sepertinya. Tapi tetap ada perbedaan di pengembangannya. Kita lihat I adalah lebih lebar lagi ke atas. Tapi dia sangat mendorong ke dinding atas mulut kita. Seperti itu. Ini yang tadi. Nah, artikulasi yang baik adalah seperti ini. Jadi bibir bawah biarkan standby di situ dan bibir atas yang standby dan bibir bawah yang aktif. Karena di bawah depan kuping di bawah kuping itu ada engsel dari mulut kita. Jadi kita memang harusnya seperti itu, bukannya ke bawah. Gitu. Kemudian untuk share bahannya segitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke. Mungkin ada sahabat pembelajar yang sore hari ini join, ada yang ingin menanyakan tentang, sudah dijelaskan tadi Mbak Meta, artikulasi. Memang penting ya, karena produksi tadi A, I, U, E, O itu punya proses sendiri-sendiri ya. Ini kalau nggak benar berarti nggak utuh ya keluarnya ya, Mbak Meta ya. Jadi sebenarnya lebih ke pengembangannya Mas Dewa. Jadi kalau bilang kan kita nyanyi aja ya. Sebenarnya itu di apa? Nyanyi sebetulnya. Kenapa bisa seperti itu? Proses yang terjadi di badan kita dan di mulut kita. Dan kita punya pita suaranya kan. Gitu. Kenapa? Jadi nggak mungkin ada yang nggak bisa nyanyi. Mungkin tidak peka. Ya. Halo Mbak Meta. Halo Mbak Meta. Halo. Nah, ada lagi. Dia stuck. Ya. Gitu Mas Dewa. Jadi itu yang kenapa aku bilang semua orang bisa berolah vokal adalah karena itu. Sistemnya semua jelas. Gitu. Oke. Tadi terakhir saya lihat artikulasi yang benar itu bibir itu nutupin gigi bawah ya, artinya yang benar ya. Giginya yang di atas yang kelihatan gitu ya. Jadi gini. Di sini di apa namanya di depan kuping kita di sini ada engsel buat mulut kita kan. Oh ya. Nah, jadi yang bergerak adalah yang bibir mulut bawah.
rahang bawah. Ya. Karena kalau kita bergerak mulut atas, selain rongga kita menjadi mengecil pada saat kita berolah vokal, semuanya dan aneh, Mas Dewa, sebetulnya. Iya sih. Jadi melawan kodrat ya. Karena harusnya yang di bawah yang gerak ya. Iya. Jadi proses A, I, O, E-nya juga tetap yang gerak yang bawah ya. Itu akan maksimal. Iya. Karena dorongan yang terasa tadi di atas rongga mulut itu adalah dorongan udara, Mas Dewa. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngerubah posisi rahangnya atau rongganya, salurannya kita nggak mungkin rubah, tapi kita bisa merasakan udaranya mendorong kemana. Dan mulut ini, rahang ini membantu supaya ini terbentuk, ada rongganya termaksimalkan. Gitu. Ya. Oke. Ini sepertinya ada pesan masuk dari Pak Farhan. Halo, selamat sore Pak Farhan. Ya, selamat sore Pak Farhan. Lidah saya pendek, Mbak. Kalau ngomong emang kurang jelas. Apakah dengan latihan olah vokal A, I, O, E, O bisa membantu? Oke. Untuk apapun kondisinya kita, yaitu dibilang bahwa setiap manusia unik. Ada yang lidahnya panjang, ada yang lebih pendek, tapi itu tidak mempengaruhi bagaimana kalau kita ingin menguatkan olah vokal kita. Itu bisa, Mas Farhan. Jadi latihan AIO ini adalah membantu untuk otot-otot di sekitar pita suara kita menjadi kuat, otomatis membuat kita suara kita akan lebih nyaman, lebih ringan, lebih leluasa pada saat kita bicara atau bernyanyi atau segala macam menggunakan suara. Oke. Mas Farhan, semoga terjawab. Apakah terjawab? Kalau ini untuk olah vokal tuh maksudnya ngomong atau nyanyi nih Mas Farhan? Mas Farhan sukanya mana nih? Ya. Boleh buka kamera juga, Mas Farhan. Bisa dibuka kameranya atau buka mic-nya. Kalau misalnya bisa diskusi lebih terbantu ya. Ngomong sih Mbak. Ngomong sih Mbak. Iya. Jadi untuk ngomong adalah atau bicara dengan latihan tadi A, I, O, E, O seperti itu aja itu sangat membantu. Karena huruf konsonan yang menempel pada setiap kata-kata kita sebenarnya fokusnya di huruf vokalnya itu. Jadi apabila vokalnya lebih baik terbentuk, maka otomatis bicara kita akan jauh lebih jelas, lebih ringan sebetulnya. Kenapa berat? Misalnya tadi Mas Farhan bilang, karena lidah saya mungkin pendek gitu. Sebenarnya bukan lari ke situ, karena seperti tadi kita lihat gambar, lidah itu hanya membantu. Sisanya adalah otot-otot lain yang mendorong huruf itu terbentuk. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya kalau Mas Farhan merasa lidahnya pendek, itu nggak mempengaruhi. Enggak. Latihannya. Jadi penjelasan Mbak Meta, ketika A, I, O-nya benar, konsonan itu udah pasti clear ya Mbak ya? Ya, karena pada saat kita bicara, lihat, bicara, A, bicara, I, A, A, bicara, I, A, A, sama. Gitu. Iya. Oke. Oke, Mas Farhan. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Sama-sama, makasih Mas Farhan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Langsung saja buka mic, buka kamera juga boleh, lebih bagus. Ada? Oh ya, aku mau nambahin juga Mas Dewa sambil nunggu ya. Jangan malu ya, tanya aja apapun itu. Kalau malu nggak usah buka kamera, nggak apa-apa. Jadi saya pernah mengajar satu anak spesial, dia tunarungu. Tunarungu otomatis lidahnya lemah untuk bicara. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah bisa dengar dia jelas bicara apa. Dan tunarungu juga ada yang nol sama sekali nggak bisa dengar, tapi motorik lidahnya pasti ada kan. Nah, itu aja bisa dilatih supaya dikuatkan. Karena kita melatih otot-otot tuh pastinya bisa kita latih. Kecuali kita harus menambahkan alat apa itu lain lagi. Tapi kalau otot itu pasti kita bisa latih.
Dan saya lakukan itu sama anak itu. Dan tidak langsung bisa, tapi lama-lama menjadi begitu lebih kuat, otomatis bentuk kata-katanya menjadi lebih jelas. Itu. Jadi Mas Farhan jangan takut, pasti bisa. Mulai dikenalin apa yang di mulut yang kita punya sebetulnya. Terus latihan aja. Atau pada saat kita bicara, pada masa bicara, mungkin lebih penekanan huruf vokalnya lebih jelas seperti yang tadi gambarnya nanti aku share boleh dilihat di Indonesia Belajar Lagi, diulang kembali untuk dilihat posisi-posisinya. Itu. Oke ya, tambahan informasi nih dari Mbak Meta untuk Mas Farhan ya. Jadi dilatih terus aja ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya kita melatih AIU, kemudian bukan hanya ngomong, ini kan Mas Farhan ini jatuhnya ngomong nih. Kalau untuk nyanyi dengan kondisi-kondisi yang seperti Mas Farhan ini gimana? Sama juga ya, Mbak? Ya, jadi untuk nyanyi itu sebenarnya sama dengan bicara, karena menyampaikan apa yang kita maksud. Tapi di situ ada notasinya. Nah, kalau ada notasinya berarti kerjaannya lebih double. Gitu. Nah, kerjaannya double tapi latihannya sama. Gitu. Kalau kita mau kerja double itu berarti kan kekuatannya latihan terus tanpa harus kita sambil relax kita latih terus, itu akan support apapun yang tentang olah vokal, tentang produksi vokal itu. Oke, sahabat pembelajar, ada yang bertanya lagi? Nggak usah malu-malu. Nyanyi nggak boleh malu ya, Mbak ya? Nyanyi tuh happy. Biasanya yang bikin malu adalah yang tadi bahwa nggak biasa, terus udah gitu juga mungkin dia idolanya, dia sangat ingin menjadi seperti idolanya, membuat akhirnya dia nggak lihat diri sendiri ternyata lebih dari idolanya mungkin gitu. Gitu. Jangan takut jadinya. Oke, Mbak Meta, ini sambil nunggu teman-teman untuk bertanya, mungkin yang rest value tadi. Oke, aku lanjut ya ke rest value sebentar. Nah, rest value. Jadi setiap kita mau bicara atau punya menggunakan olah vokal, pastinya kita harus tahu kapan berhenti, kapan titik komanya ada. Itulah yang disebut rest value di nyanyian atau olah vokal. Sama pada saat kita bicara pun sama, gitu. Nah, kalau untuk olah vokal, di sini ada 4 bagian nilai untuk rest value yang biasanya kita lihat kalau di not angka adalah huruf 0, itu adalah waktu istirahat atau waktu kita berhenti pada saat bernyanyi. Kalau titik adalah nada itu menjadi lebih panjang. Itu, tapi kalau 0 di not angka itu adalah istirahat. Kita diam gitu. Untuk di not balok seperti ini bentuknya. Jadi yang pertama adalah itu ada 4 ketuk. Jadi dengan bentuk seperti itu 4 ketuk kita harus diam. Jadi nih 1, 2, 3, 4. Misalnya saya coba saya nyanyi lagu Naik-naik ke puncak gunung misalnya. Naik ke puncak gunung, terus berhenti 4 ketuk, 2, 4, mulai tinggi sekali, istirahat lagi 4 ketuk,
Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Istirahat, ketuk lagi. 2, 3, 4. Mulai. Kiri, kanan, kulihat saja banyak. Nah, kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi tanda pertama itu adalah kalau di nom angka adalah 0 sebanyak 4 kali. Gitu. Di yang kedua itu setengahnya dari yang pertama tadi. Setengahnya berarti 2 ketuk istirahatnya. Gitu. Jadi yang menghadap ke bawah itu 4 ketuk. Yang menghadap ke atas itu 2 ketuk. Misalnya seperti ini. Naik, naik ke puncak gunung. Istirahat 2 ketuk. Sebentar ya. Naik, gitu ya. Naik ke puncak gunung. Istirahat 2 ketuk. Tuh. 2. Tinggi, tinggi sekali. Istirahat lagi 2 ketuk. Tuh. 2. Kiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau biasanya di lagu itu pastinya nggak bisa seperti kita mengenal hari ini bahwa berhentinya semau kita deh, nggak bisa. Biasanya di partitur itu nanti mungkin minggu depan kita bahas itu. Kita coba di satu lagu mungkin gitu. Jadi kita harus tahu kapan berhentinya dengan melihat part itu. Oke, kita lanjut. Yang tanda berikutnya adalah 1 ketuk. Jadi setengah lagi dari yang sebelumnya. Bentuknya seperti itu. 1 ketuk seperti ini. 1, 2, 3, 1 gitu. Naik, naik, berhenti. Ke puncak gunung, berhenti. Tinggi, tinggi sekali. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya adalah setengah lagi dari 1 tadi. Kalau setengah lagi adalah setengah ketuk. Gitu. Setengah ketuk biasanya kita ngitungnya gini. Angka 1 ketuk kita bagi 2. 1, 2, 3, 4. Jadi pada saat kita angkat tangan kita itu setengah. Pada saat tangan kita beradu tuh itu 1 ketuk. Jadi kalau setengah adalah pada saat tangan kita di atas. Hap, setengah turun. 1, 2, 3 gitu. Misalnya naik, naik ke puncak. Sebentar. Naik situ ya. Naik ke puncak gunung. Tinggi, tinggi sekali. Serat. Naik. Jadi cuma setengah ketuk. Hanya sedikit sekali. Itu bisa buat kita menyisipkan nafas di situ sebetulnya kalau di satu lagu. Atau kalau kita nggak bisa di situ, kita bisa curi nafas. Nanti kita belajar di term yang lain tentang bagaimana mencuri nafas di satu buah lagu. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Dewa, rest value. Ya. Penting ya rest value ini ya. Okay. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan Mbak Meta dari Pak Endarto. Ada teman yang minat atau tanya untuk belajar vokal di Mbak Meta. Online di mana lokasinya atau offline? Thanks. Kalau kita mau ngadain juga ya Mas Dewa ya? Online ya? Online-nya kita nanti. Jadi
Nanti di akhir ini aku coba kasih ini, tapi Indonesia Belajar juga akan buka kelas online. Tapi untuk lebih lanjut bisa tanya untuk kelas di Indonesia Belajar, bisa tanya ke Indonesia Belajar dengan Mbak Endah, dibantu dengan Mbak Endah mungkin. Atau nanti juga aku gimana ya Mas Dewa share? Ya, kalau mungkin bisa diinformasikan aja nggak apa-apa Mbak. Kalau misalnya Mbak Endarto ingin langsung kontak ke dunia bernyanyi. Oke, aku coba share. Ya Pak Endarto ya. Ini Pak Hendarto, sebentar. Ada teman yang nanya. Tunggu Pak Hendarto. Teman Pak Hendarto atau Pak Hendarto sendiri? Ya rame-rame nanti. Rame-rame ya. Jadi bisa lewat WA Pak Hendarto, nomornya 0815 ya 7303 7272. Oke. Jadi mana ya? Oh ini nih. Nah ini Pak Hendarto 0815 7303 7272. Oke. Lokasinya sih di mana Mbak? Kalau offline saya kebalik tadi. Kalau offline di mana lokasinya? Kalau offline di Bintaro Pak Hendarto. Oh Bintaro, oke. Iya. Nggak ada di Jakarta Barat ya? Bisa, bagaimana kita janjian untuk pelatihannya seperti apa itu kita bisa kita bicarakan. Oke. Gitu. Baik, makasih Mbak Meta. Sama-sama. Pak Hendarto nggak ada yang mau tanya apa? Ada yang mau ditanyakan? Sementara belum, saya lagi ngamati aja. Artikulasi memang nggak mudah ya. Saya dengerin beberapa di YouTube segala macam tuh kadang-kadang masih dinamika bagus, cuman artikulasi kadang masih nggak sempurna. Jadi kadang-kadang agak sulit juga ya, karena itu memang harus lengkap ya teknik untuk vokal ya. Sebenarnya gini Mas Sandaro, jadi semuanya di badan kita hanya menggunakan kalau artikulasi itu kita hanya memaksimalkan resonansi atau pembentukan di rongga mulut. Sama seperti nafas Pak Hendarto, kita nafas simpen di rongga perut kan. Nah, kalau artikulasi bentuknya di rongga mulut Pak Hendarto. Jadi jangan dibiarkan di rongga mulut itu tidak dipakai. Ya. Latihannya itu. Jadi tidak usah terlalu detail untuk harus perfect, no. Tapi gunakan rongga mulut ini, selalu sisakan untuk getaran-getaran yang udara yang kita mau bicara atau kita nyanyikan. Gitu. Lama-lama nanti dia kuat, sama seperti nafas. Gitu. Getaran maksudnya vibra? Getaran bukan. Kalau vibra beda lagi, itu adalah jenis dari pembentukan suara kita. Kalau getaran adalah seperti ini. Aku biasanya satu namanya humming. Mungkin Pak Hendarto tahu humming. Di situ di dalam mulut kita berasa nggak ada getaran. Ya, betul. Seperti itu. Jadi tidak usah bingung dengan artikulasinya harus seperti apa, tapi aktifkan rongga mulut kita untuk setiap olah vokal yang kita lakukan. Itu. Jadi getarannya harus ada Pak Hendarto di dalam mulut. Yeah. Jadi kalau biasa orang kan suka larinya ke leher ya. Bicara terlalu menekan. Nah, itu biasanya dia melupakan kita punya rongga mulut yang bisa kita maksimalkan. Gitu. Okay. Jadi nggak usah takut ya Pak Hendarto ya. Nggak takut. Lihat YouTube-nya tidak harus seperti itu Pak Hendarto. Jadi Pak Hendarto sekarang udah tahu bahwa kita punya rongga mulut, mulai ke diri sendiri aja. Dicoba rasain rongga mulutnya di situ. Itu aja. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Hendarto. Ya. Oke, sekarang Mbak Meta saya ke Mas Ardian. Sore Bu Meta, kalau scream seperti yang sering dilakukan band metal, yang paling penting untuk dilatih apa ya? Yang sering dilakukan. Oke, scream. Itu paling antik sebetulnya.
Aku pernah bahas di Indonesia Belajar, boleh nanti cari di nada tinggi. Nada tinggi. Jadi apa yang perlu kita dorong, apa yang perlu kita latih adalah satu, nafas, terus dorongannya nggak boleh ke pita suara, tapi ke otot di sini, di bawah mulut kita. Itu kan. Itu. Jadi olahan di situ. Otot di situ yang terus gunakan rongga mulut sini untuk kita ngelatih udara itu, kita mainkan aja. Di situ. Kayak kita ngunyah sebetulnya. Itu, tapi jangan ke pita suara. Kadang-kadang kan gitu. Jangan. Jadi ke otot-otot di sini, di sekitar mulut kita, di bawah sini. Jadi keluarkan, dorong nafas. Lihat, tetap rahang bawah yang bekerja. Dan otot perut yang kuat. Yes. Ya, Darto juga belajar metal ya. Makanya Pak asik makanya Pak, apa aja bisa Pak. Jangan takut. Dicoba aja. Yang penting jangan kena pita suara, itu yang penting, betul. Iya, itu dia. Ya. Ya, karena pita suara nggak ada gantinya Pak, itu aja. Dan yang bisa kita siksa habis-habisan untuk kita olah vokal adalah otot-otot di sekitarnya. Pita suaranya sebagai organ kita sama seperti paru-paru, kita nggak bisa ganti. Gitu. Jadi dia tetap di situ, tapi stimulasinya apa sih yang dilakukan adalah melatih ototnya. Karena kalau otot dilatih, satu, kita makin sehat, gitu. Kedua, nggak ada masalah otot dilatih. Kita bisa mau maksimal banget tuh latihannya, otot itu nggak ada masalah. Gitu. Ya. Oke, Mas Ardian, semoga terjawab. Ada pertanyaan lagi, sahabat pembelajar? Mbak, untuk ya. Mbak, saya nanya dikit, Mbak. Saya sering lihat ya, itu vokalis-vokalis tuh kok pada minum, pada ngerokok, tapi kok suaranya tetap bagus ya. Itu ada apa namanya? Saya agak mengkhawatirkan jangka panjangnya gitu. Apa betul? Gini, aku pernah bahas juga itu bahwa sebetulnya tidak ada tidak ada pengecualian orang nggak boleh minum atau makan apa untuk penyanyi. Tapi balik lagi tadi bahwa ada yang lidahnya pendek, ada yang tenggorokannya pendek, ada yang udah kuat, ada yang belum. Nah, setiap manusia itu beda-beda. Itulah uniknya manusia. Nah, kita harus mengetahui kelemahan apa yang kita punya di badan kita untuk makanan yang masuk ke dalam kita. Itu atau cuaca yang di luar. Nah, untuk yang pilihannya adalah kayak tadi scream atau nyanyinya rock tinggi-tinggi sampai ngerokok gitu. Jadi, nah kalau menginginkan hal itu berarti kalau dia nggak ngelakuin pembandingnya, akhirnya ya tadi Bapak Hendarto bilang bahwa lama-lama dia akan menurun kualitasnya. Gitu. Tapi kalau dia mengimbangi dengan satu pola yang lain untuk si efek negatifnya bisa keluar dari badannya, itu tidak ada masalah sebetulnya. Gitu. Jadi kalau semuanya betul, stimulasinya betul, apapun yang dipilih sebetulnya pasti ada risikonya. Tapi kalau yang normal-normal adalah cuman kita kayak melatih ototnya. Tapi kalau ada yang abnormal lah gitu, kita pengennya lebih bebas, lebih semau kita gitu, boleh aja. Tapi ada pembandingnya sehingga kualitasnya tidak menurun. Karena kalau misalnya rokok tuh, kalau kita ngerokok, ternya akan menempel di tenggorokan kita. Akibatnya ada yang positifnya. Kalau orang yang pengen suaranya berat, dia akhirnya merokok terus. Tapi kalau dia tidak mengimbangi dengan pola yang lain untuk mengeluarkan ternya itu, ter itu menjadi kerak di leher dan lama-lama salurannya akan mengecil. Nah, itu yang akhirnya menurunkan kualitas dia untuk nafas dia menjadi pendek,
terus akhirnya larinya si Ter itu akhirnya menjadi kerak di paru-paru, akhirnya nafasnya menjadi terengah-engah. Nah itu seperti itu Pak. Jadi kalau diimbangi dengan pola yang pendukungnya untuk sehat, akan tetap sehat. Tapi kalau tidak, ya Bapak tadi bilang, pasti akan kualitas yang menurun atau saling nggak bisa nyanyi. Gitu. Oke. Oke, Pak Hendarto? Ya, terima kasih. Ya. Sama-sama, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Hendarto. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin ada kesimpulan kita nih, Mbak Meta, soal artikulasi, note, dan rest value kita nih. Jadi untuk rest value pastinya di setiap apapun yang kita lakukan, pastinya ada waktu untuk istirahat atau untuk berhenti. Untuk melihat apa yang sudah kita lakukan, gitu. Untuk artikulasi sendiri, ternyata ada pola stimulasi sama seperti stimulasi nafas yang kita miliki, gitu. Jadi pola vokal akan maksimal jika kita membangun dari apa yang kita punya. Semua yang sudah terbentuk atau misalnya anak-anak sekarang kan ilmunya sudah terbuka kan. Dia mau seperti apa ya bisa. Tapi bila diimbangi dengan ini, dia akan lebih maksimal. Kualitasnya menjadi akan lebih yang tadi Pak Hendarto bilang, tidak akan berhenti di satu titik. Tapi dia akan enjoy sama dirinya karena dia tanpa dia harus paksakan polanya sudah dimiliki. Tapi kualitasnya belum tentu. Gitu. Jadi untuk panjang, untuk punya pengembangan lainnya. Nah, hal-hal ini sebaiknya dilakukan, dikenalkan. Gitu. Itu aja. Oke. Baik, terima kasih Mbak Meta Chandra. Sama-sama. Sudah sharing hal sederhana tapi luar biasa ini. Saya baru mendalaminya ya sekarang ini. Ada proses produksi yang memang sendiri-sendiri, 5 vokal aja, A, I, U, E, O aja punya mekanisme di dalam tubuh kita yang proses sendiri. Jadi ini sangat bermanfaat untuk kita semua yang hadir di sini maupun untuk Anda yang sedang menyimak dari YouTube Indonesia Belajar ya. Jadi terima kasih sekali Mbak Meta, terima kasih untuk Pak Hendarto, Mas Ardian, Mas Farhan, dan teman-teman yang lain yang sudah gabung di sore hari ini. Kita ketemu lagi tahun depan ya Mbak Meta ya. Iya, kita tahun depan ketemu lagi. Setahun lagi. Setahun lagi, tapi kita semangat ya, tetap sehat. Oke, terima kasih Mbak Meta, terima kasih Sama-sama. Ya, salam sukses luar biasa, stay healthy.